Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Saya percaya kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau menghadap tahta Allah yang kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang setia, yang sampai hari ini masih memelihara kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang Tuhan, merendahkan hati Tuhan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang kudus. Kami mau minta ampun Tuhan atas semua dosa-dosa kami, atas semua pelanggaran kami Tuhan. Jika ada Tuhan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam ibadah yang sederhana ini pun kami dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sendiri berjanji bagi semua orang yang Tuhan yang mencari Engkau sungguh-sungguh, maka kami akan mendapatkan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi ibadah kami sepanjang pagi ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah pagi hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar akan kita, di mana kematiannya telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan Allah itu baik sampai hari ini. Bukan cuma Allah sudah menebus kita, tapi Allah juga menyediakan setiap keperluan kita. Dan sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Ini karena kebaikan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah. Haleluya, amin. Mari saudara, kita masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, kasih setiamu, kebaikanmu kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang kita selalu percaya bahwa firman adalah Allah sendiri. Dan saya percaya, kita percaya bahwa Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya. Sekalipun manusia bisa lupa atas janji-janjinya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan kita mau berterima kasih karena kesetiaan Tuhan. Sebab kebaikan yang sudah kita terima ini adalah semua karena kasih setia dan bukan karena perbuatan kita. Dan kita tidak mungkin bisa membalas setiap kebaikan Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu.
sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya Allah, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah Tuhan ucapan syukur kami Tuhan, persembahan syukur kami Tuhan, pujian kami Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan, Kau masih menyertai kami Tuhan Yesus. Walaupun mata kami tidak melihat Tuhan, walaupun telinga kami tidak mendengar, tapi kami percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami, memberkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Terutama Tuhan setiap umat-Mu yang melekat kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, jika kami juga masih bisa beribadah Tuhan sampai hari ini. Allah Bapa yang baik, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan, hanya Roh Kudus saja Tuhan yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus bulan Mei tahun 2021. Haleluya saudara-saudara. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, kita masih ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya bersyukur saudara dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan tentang menunggu dan menunggu. Saudara, tentu saudara pernah mengalami bagaimana tidak enaknya menunggu, tidak enaknya menantikan sesuatu. Seorang istri ketika menunggu suaminya kembali dari luar kota, dia merasa waktunya itu terlalu lama. Mungkin bulan pertama, bulan kedua masih ada berita. Tetapi bulan-bulan berikutnya sudah tidak ada berita dari suaminya. Mulai timbul rasa was-was, mulai timbul rasa khawatir. Nah, ini banyak dialami oleh orang sekarang ini. Begitu juga ketika anak kita belum pulang sekolah, tidak ada berita. Orang-orang di rumah mulai rasa was-was. Ada apa gerangan dengan anak ini? Saudara, di dalam perjanjian baru kita lihat ada seorang imam dengan istrinya. Mereka menunggu untuk mendapatkan anak. Satu karunia yang dari Tuhan. Tapi menunggu dan menunggu, ternyata mereka belum juga dikaruniai seorang anak pun. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama kita baca, ada seorang yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabeth. Ayat yang kelima kita baca. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Puji Tuhan, suami istri dua-dua melayani Tuhan. Hidup mereka benar, hidup mereka tidak bercacat. Cuma ada satu ganjalan yang masih ada dalam benak mereka, suami istri.
yaitu mereka belum mendapatkan keturunan. Dan pada zaman itu, ketika seorang istri tidak mempunyai keturunan, mereka menganggap satu hal yang sangat memalukan. Itu suatu aib. Nah, Zakaria dan istrinya Elisabet sudah menunggu dan menunggu. Mereka berdoa dan berdoa. Tapi sampai mereka menjadi lanjut usia, mereka belum juga dikaruniai anak. Dan ketika Zakaria mendapat tugas dan dia masuk dalam bait Allah, ayat yang ke-10 saya baca. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi Nabi Zakaria dapat tugas untuk membakar ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara-saudara, ketika menunggu terlalu lama dan waktunya ketika malaikat menampakkan diri kepada Zakaria, malaikat memberitahukan kabar gembira bahwa istrimu Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah anak itu dinamai Yohanes. Saudara-saudara, karena takutnya saudara-saudara, Zakaria sampai jadi tidak percaya dengan berita ini. Karena apa? Karena dia sudah menjadi tua. Sehingga ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Saudara, Nabi Zakaria tidak percaya bahwa dia akan punya anak karena dia sudah tua. Istrinya juga sudah lanjut umurnya. Nah, karena dia tidak percaya perkataan malaikat, maka apa yang malaikat katakan? Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Saudara, karena ketidakpercayaan Zakaria, maka malaikat katakan, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu sampai pada waktu anakmu lahir. Jadi ketika orang-orang yang di luar tunggu, kok Nabi Zakaria tuh nggak keluar-keluar, sudah lama kok nggak keluar-keluar, ada apa gerangan? Tetapi akhirnya Nabi Zakaria keluar juga. Nah, ketika Nabi Zakaria keluar, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia hanya ngomong dengan aba-aba. Mulutnya tidak bisa berbicara, dan akhirnya orang-orang tahu bahwa Zakaria telah menjadi bisu. Saudara, terlalu lama menunggu, terlalu lama menanti bisa membuat pengharapan seseorang menjadi luntur. Percaya seseorang menjadi luntur karena menunggu terlalu lama. Nah, ini juga terjadi kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-15
Ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Tadi kepada Zakaria ketika bertemu dengan malaikat, Zakaria menjadi takut. Abraham ketika malaikat menampakkan diri kepada Abraham, malaikat juga katakan kepada Abraham, jangan takut. Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Akan tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau tadi kita lihat Zakaria di masa tua tidak punya anak. Tetapi ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria, Zakaria menjadi takut. Dan ketika malaikat katakan bahwa istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Zakaria bilang, mana bisa itu jadi? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya, mana bisa kita punya anak? Tetapi malaikat itu katakan, karena kamu tidak percaya, maka mulai saat ini engkau akan menjadi bisu sampai ketika anakmu lahir nanti. Nah, dalam perjanjian lama, Abraham pun mengalami hal yang sama. Ketika malaikat menampakkan diri kepada Abraham, malaikat katakan kepada Abraham, jangan takut, aku akan memberkati engkau. Tapi Abraham katakan, memberkati apa? Aku tidak punya keturunan. Engkau tidak memberikan aku anak, sehingga rumahku, ahli warisku adalah hambaku Eliezer. Tetapi malaikat itu katakan, bukan. Ahli warismu bukan hambamu Eliezer. Ahli warismu adalah anak kandungmu. Anak yang lahir dari kandungan istrimu Sarai. Saudara-saudara, dan Abraham percaya. Beda Abraham dengan Zakaria. Abraham percaya apa yang dikatakan oleh malaikat. Zakaria tidak percaya, kan Zakaria katakan, aku sudah tua, istriku sudah lanjut usianya, mana bisa dia punya anak? Maka Zakaria langsung menjadi bisu, saudara-saudara. Nah, pengalaman ini terjadi juga di Kejadian 16. Ketika tunggu 1 tahun, tunggu 2 tahun, tunggu 3 tahun sampai 10 tahun, tidak ada tanda-tanda bahwa istri Abram akan mengandung. Istri Abram, Sarai, katakan kepada suaminya Abram, dia katakan, Abraham, engkau tahu Allah tidak memberikan aku anak. Jadi sekarang engkau lihat hambaku Hagar yang aku dapatkan dari Mesir. Hampiri dia supaya melalui Hagar aku akan mendapatkan anak dari dia. Saudara-saudara, dan Abraham pun menghampiri Hagar. Hagar pun mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Tetapi kemudian
Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau berkenan kepada Ismail, saudara-saudara, kalau engkau berkenan kepada Ismail ada di hadapanmu, maka Allah katakan, bukan Ismail, tetapi anak yang istrimu sendiri melahirkan, anak kandungmu. Saudara-saudara, terjadi lagi. Tunggu dan tunggu dan tunggu, saudara, bukan waktu yang cepat. Dan akhirnya istrinya melahirkan anak laki-laki dinamai Ishak, artinya tertawa. Karena Sarai ketika mendengar malaikat berkata kepada Abraham, istrimu Sarai akan melahirkan anak laki-laki. Aduh, Sarai dengar dia ketawa. Nenek-nenek melahirkan, saudara-saudara. Malaikat katakan kepada Sarai, kenapa engkau ketawa? Aduh, Sarai kaget. Enggak, engkau ketawa. Jadi ketika anakmu lahir, namakan dia Ishak, artinya tertawa. Saudara-saudara, cukup lama menanti. Sehingga ketika Abraham berusia 100 tahun, baru istrinya melahirkan anak laki-laki. Saudara, tetapi ketika Hagar mengandung, dia langsung memandang rendah nyonyanya Sarai. Dia menganggap remeh nyonyanya Sarai karena Sarainya mandul, sedangkan dia punya anak nanti. Saudara, pengalaman yang sama dialami juga oleh Hana, istri Penina. Hana mandul, tidak punya anak. Sedangkan Penina, madunya Hana, madunya suaminya Elkana, punya anak. Dan apa yang terjadi? Penina setiap hari menyakiti hati Hana. Dia tiap hari mengolok-olok Hana mandul. Hana tidak punya anak. Saudara-saudara, nah ini pengalaman hidup sebagai manusia. Belum punya anak, pengen punya anak. Sudah punya anak, masalahnya lain lagi. Saudara, nah akhirnya ketika Sarai melihat Hagar mulai ngelunjak, kemudian anak-anaknya tidak cocok, suaminya katakan kepada istrinya Sarai bahwa dia itu adalah hambamu, engkau yang berhak, engkau mau bikin apa terserah. Dan akhirnya Sarai usir Hagar dengan anaknya Ishak pergi dari rumah ini, saudara-saudara. Nah, pengalaman yang terjadi kepada baik Zakaria dengan istrinya Elisabeth, juga terjadi kepada Abraham dengan istrinya Sarai, juga terjadi dengan Hana dan Penina, saudara-saudara. Tunggu waktunya Elisabeth untuk melahirkan. Nah, ketika dia melahirkan, tetangga-tetangga pada datang mengucapkan selamat. Tetapi ketika Elisabeth mulai mengandung, dia tidak berani keluar rumah. Dia mengunci diri di dalam rumah. Sampai usia kandungannya berusia 5 bulan, baru dia berani keluar rumah. Dia katakan, ini aib bagiku seorang yang tidak punya anak. Tetapi ketika dia mengandung, baru dia berani keluar rumah. Nah, ketika Yohanes lahir, kerabat-kerabat pada datang dan tunggu hari ke-8 untuk menyunatkan anaknya dan juga untuk diberi nama. Nah, kaum keluarga ingin supaya anaknya itu diberi nama menurut nama keluarga Zakaria. Tetapi Elisabeth katakan bahwa anak ini sudah diberi nama oleh malaikat, yaitu Yohanes. Saudara-saudara, nah sesuatu yang janggal bagi keluarga zaman dulu. Ketika anak laki-laki lahir tidak diberi nama oleh nama keturunan bapaknya. Oleh sebab itu mereka panggil Zakaria.
ketika mereka memanggil Zakaria, Zakaria kasih tanda, minta alat tulis. Oh, mereka tahu, berarti dia mau tulis sesuatu. Maka Zakaria menulis nama yang harus diberikan kepada anaknya yang baru lahir, yang itu Yohanes. Maka yakinlah mereka bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes, saudara. Nah, ketika Zakaria menulis nama Yohanes, saudara, maka mulutnya menjadi normal kembali. Dia pun dapat berbicara kembali, saudara. Nah, ini adalah satu pengalaman berharga dari seorang yang tidak percaya akan janji Allah. Tetapi puji Tuhan, walaupun Zakaria tidak percaya janji Allah, dia sudah kena hukuman bisu 1 tahun. Tapi akhirnya dia pulih kembali ketika dia beri nama sebagaimana yang malaikat itu pesankan kepadanya. Saudara-saudara, nah ada maksud Allah. Mengapa sampai Elisabet harus melahirkan di usia tua? Ada 2 hal yang saya catat, bahwa kalau yang pertama, kalau Elisabet menikah dengan Zakaria dan tahun depan mereka punya anak, maka itu biasa, itu lumrah, itu alamiah. Orang-orang katakan, oh itu sudah biasa. Tetapi kalau Elisabet sudah lanjut umur, sudah jadi nenek-nenek, baru melahirkan juga normal, dia juga dalam keadaan sehat, maka inilah mujizat. Saudara-saudara, rupanya menunggu dan menunggu, jawabannya juga datang pada akhirnya. Haleluya. Jadi saudara tidak perlu ragukan janji Tuhan. Tuhan akan menepati janji. Dia bukan Allah yang berdusta. Kalau kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kita bisa pegang janji Tuhan karena Dia tidak pernah berdusta. Abraham tunggu dan tunggu dan tunggu sampai Sarai minta Abraham, kamu ambil itu Hagar, budak yang kita bawa dari Mesir. Hampiri dia supaya aku bisa mendapatkan anak dari Hagar. Tapi ternyata Tuhan katakan, bukan Hagar, Sarai. Aku akan menjadi keturunanmu dari Sarai. Akan menjadi seperti bintang di langit. Dia tidak pernah berubah. Sampai Abraham berusia 100 tahun. Istrinya 90 tahun melahirkan anak laki-laki. Mereka kasih nama Ishak. Saudara-saudara, nah yang pertama kita lihat, kalau sampai Elisabet melahirkan 1 tahun setelah mereka menikah, maka ini adalah satu hal yang biasa. Orang-orang juga biasa menikah 1 tahun punya anak. Tetapi kenapa Elisabet harus tunggu sampai dia menjadi nenek-nenek baru melahirkan? Melahirkan juga normal dan dia juga sehat, anaknya sehat. Nah, ini namanya mujizat, saudara-saudara. Berikutnya, Tuhan inginkan supaya Yohanes lahir itu berdekatan dengan kelahiran dari Tuhan Yesus. Pada waktu Maria mengandung, dia pergi ke rumah Elisabet. Dia berikan salam kepada tantenya Elisabet. Dia katakan, saya rasa kandunganku itu, bayi yang ada dalam kandunganku itu melompat-lompat, saudara-saudara. Gembira, saudara-saudara. Yohanes lahir itu tidak berpaut lama dengan kelahiran Yesus. Ini ada maksudnya, karena Yohanes itu akan menjadi pembuka jalan bagi
kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-3 sampai ke-6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ngomongnya ketus, ngomongnya keras, saudara-saudara. Dia menemplak dosa, dan ini adalah maksud Tuhan, supaya Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes Pembaptis dalam suatu tempat untuk baptisan, Yesus datang. Yohanes katakan, "Lihat, anak domba Allah." Saudara-saudara, ini adalah rencana Tuhan yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Manusia bingung mengapa, tapi Tuhan yang tahu apa yang harus dikerjakan, saudara-saudara. Menunggu kelamaan juga terjadi ketika dalam kitab Keluaran pasal 32, bangsa Israel menunggu ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Tuhan berpesan kepada Musa karena Tuhan akan memberikan dia 10 perintah Allah yang ditulis dengan jari Allah sendiri pada 2 loh batu. Mereka tunggu, Musa tunggu dan tunggu, tidak datang-datang, tidak turun-turun. Rasanya tertunda. Akhirnya bangsa Israel menghadap kepada Harun. Mereka katakan, "Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Sekarang kami minta supaya engkau berikan kami Allah yang dapat menuntun perjalanan kami berikutnya," saudara. Dan Harun katakan, "Baik, kumpulkanlah anting-anting dari istri-istrimu, dari anak-anakmu, maka kita akan membuat sebuah anak lembu dari emas." Maka mereka mulai kumpulkan semua anting-anting emas. Istri-istri, anak-anak semua kumpul. Mereka lebur dia menjadi anak lembu emas. Mereka menyembah anak lembu emas itu sebagai Allah mereka. Dan ini adalah kekejian. Mengapa tidak sabar menunggu? Mengapa tidak sabar menantikan Musa? Mereka pikir Musa udah gak turun-turun lagi, mungkin sakit, mungkin mati. Saudara-saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini tetap percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Berapa lama kita harus menunggu biar kita belajar dari Abraham? Jangan sampai goyah. Jangan sampai kita menjadi bimbang. Jangan sampai kita menjadi tidak percaya, tetapi tetap percaya. Janji Yesus tidak pernah salah. Dia bukan Allah yang pendusta. Dia Allah yang menepati janji. Oleh sebab itu, saudara, setiap doa-doa yang kita nantikan, yang kita doakan kepada Tuhan, tetap harapkan bahwa Tuhan mendengar doa dan Tuhan menjawab doa. Tentang lamanya atau cepatnya jawaban Tuhan itu
urusan Tuhan. Urusan kita ialah sabar menunggu, sabar menanti, dan tetap percaya. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Semuanya akan digenapi. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara di rumah siapkan roti dan air anggur. Kita akan makan, kita akan minum tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, firman Allah mengingatkan kita tentang janji Allah yang tidak pernah berubah. Apapun yang Dia janjikan, pasti Dia genapi. Lambat atau cepat, janji Tuhan pasti akan digenapi. Oleh sebab itu saudara, jangan kecewa kalau saudara sedang berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetapi saudara menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan itu masih belum nyata. Saudara tetap percaya, jangan kecewa, tunggu janji Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memberi lebih dari yang saudara minta. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Lebih dari segala yang ada. Terima kasih Yesus. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Puji Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan.
Sebelum kita makan, roti ini menjadi lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, dihancurkan buat menebus dosa saudara dan dosa saya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Berterima kasih, kita makan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Cawan ada di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum, ini lambang dari darah Kristus yang dicurahkan buat saudara dan saya. Supaya melalui pengorbanan Tuhan, darah yang dicurahkan buat tebus dosa saudara dan saya, kita akan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Puji Tuhan, kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kami tidak dapat membalas semua pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat Golgota. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat kematian-Mu, penderitaanmu, pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam darah Yesus. Terpujilah nama-Mu. Saudara, taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Saudara percaya, kita berdoa, minta Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, mengucap syukur karena Dia tidak berubah. Kuasanya tetap sama adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau berikan kekuatan buat mereka yang lemah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kekuatan baru yang Engkau berikan melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh ajaib. Engkau tidak berubah sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu.
Kami rasakan kuasa-Mu ada menaungi kami. Kita nyanyikan darah domba Allah. Haleluya. Datang kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Domba Allah. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Janji-Mu tidak berubah. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Darah domba Allah. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu kami rasakan ya Tuhan. Kuasa-Mu kami rasakan. Haleluya. 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 Darah domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat perjamuan yang kami nikmati pagi hari ini. Tubuh dan darah-Mu kami dapat rasakan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih sekali lagi dengan percaya. Darah domba Allah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu. Janji-Mu tidak pernah berubah. Engkau selalu tepati janji-Mu. Engkau bukan Allah yang berdusta. Terima kasih. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami diberkati dengan perjamuan Tuhan. Kami diberkati dengan kehadiran Tuhan. Dan kami percaya kami sudah menikmati kepuasan yang dari Tuhan. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang sakit. Kami berdoa buat jemaat yang lemah. Kami berdoa buat jemaat yang berkekurangan. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintah kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat COVID-19 yang masih begitu hebat merajalela di dunia, juga khususnya di Indonesia. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Biar kami dapat merasakan perlindungan Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Percaya Yesus adalah penolong. Yesus adalah juru selamat kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku dengan kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati dari ibadah yang singkat, dari ibadah yang sederhana. Kita diteguhkan kembali melalui firman Tuhan.
bahwa Allah turut bekerja. Allah selalu bekerja, walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak mendengar. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kami berterima kasih dan selalu mendoakan bagi Anda semua yang selalu beribadah bersama kami, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Anda. Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap membaca Alkitab. Haleluya!